Ya, Anda masih menyaksikan Special Report Welcome Jokowi JK, dan pemirsa berikut ini kita akan mengikuti perbincangan seputar perbandingan hasil quick count dengan hasil survei Capres bersama peneliti CSIS J. Kristiadi yang akan dipandu oleh rekan Rika Amru. Terima kasih Rudi. Pemirsa, perhitungan cepat atau quick count hasil pemilu presiden telah selesai. Hasil quick count SMRC Jokowi JK meraih kemenangan 52,8%, sementara Prabowo Hatta meraih 47,2%. Untuk membahas perbandingannya dengan hasil survei sebelumnya, telah hadir di studio peneliti dari CSIS J. Kristiadi. Mas Kris, Jokowi JK menang versi hasil quick count, paling tidak ada beberapa yang kami catat di sini hasil SMRC. Apa komentar Anda? Saya kira hasil SMRC ini hampir sama dengan beberapa hasil survei lainnya, termasuk CSIS juga. CSIS, ada Kompas, ada LSI dan lain sebagainya. Dan mereka ini saya kira lembaga-lembaga yang sudah mempunyai rekam jejak begitu lama, dan rekam jejak itu diakui mendapatkan rekognisi publik bahwa ini benar lah seperti itu. Ya, kalau hasil quick count CSIS tempatnya Mas J. Kristiadi itu gapnya ada sekitar 4%, 48 betul. Dengan 51,95 hampir 52 begitu ya, 4% ya. Nah, tadi Anda katakan beberapa lembaga survei ini punya rekam jejak yang cukup lama begitu, tapi ada juga beberapa lembaga survei yang hasil quick count-nya berbeda dengan hasil quick count-nya Mas Kris dan beberapa lembaga survei lain itu, Mas. Itu di sana Prabowo Hatta lebih unggul. Apa komentar Mas Kris dengan perbedaan beberapa lembaga survei? Ya tentu saya tidak tahu ya, mereka siapa-siapa saya belum tidak pernah mencermati dengan benar ya. Tapi kalau hasil yang selalu kita percaya tentu hasil dari orang yang pernah kita bergaul lama dan menunjukkan bahwa selama ini hasil-hasil mereka memang sangat-sangat akurat ya, sangat akurat sekali. Oleh karena itu kalau ada yang berbeda ya sebetulnya ini tentu bukan hasil resmi. Ini hasil sementara berdasarkan quick count, tentu bisa berbeda-beda. Tapi ada yang perbedaannya itu perbedaan yang memang tingkatnya itu masih dalam kerangka bisa ada toleransi. Tapi kalau perbedaan itu berlawanan arah sama sekali, itu yang saya kira kemudian tidak cuma menjadi urusan akademik dan metodologis, tapi urusannya sudah urusan yang lebih dalam daripada itu. Itu menjadi urusan politik. Karena menurut saya ini menjadi luberan spillover dari suatu pertarungan yang sangat sengit, pertarungan yang sudah sebetulnya menurut saya memberikan kesan pertarungan yang sudah melupakan bahwa mereka itu bertarung untuk rakyat. Bertarung kemenangan ini, pemilu presiden ini adalah pemilu yang sebetulnya yang harus dimenangkan bukan cuma calon-calon pasangan ini, tapi yang harus dimenangkan adalah hati dan aspirasi masyarakat dan kehendak masyarakat. Itulah yang sekarang menurut saya terjadi distorsi yang begitu lebar, karena ternyata ada pemain-pemain, ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa yang menang itu adalah jagoannya saja. Ya, dia lupa yang menang itu harus rakyat. Saya berbicara dengan Direktur Eksekutif SMRC, Saiful Mujani, mengatakan ini kan lembaga survei ada wadahnya begitu kan, nanti mungkin bisa diuji secara metodologi begitu ya. Itu salah satu cara juga, dan tidak cuma ujian metodologi tapi juga bisa diaudit data-data mereka, diadu data-data mereka. Mulai dari data mentah sampai masuk dan sebagainya. Output hasil akhir begitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau ini merupakan taktik dari suatu manuver-manuver politik itu berbahaya. Karena apa? Karena sebetulnya ini juga merupakan langkah-langkah awal bagaimana perlawanan-perlawanan akan dilakukan. Nah, perlawanan-perlawanan itu bermacam-macam. Kalau ini betul-betul taktik dan siasat untuk melawan kemenangan Jokowi, itu bisa juga merembet ke arah suatu langkah berikutnya untuk mencari kecurangan. Mencari kecurangan Jokowi seperti apa. Itu yang saya kira kemudian akan dijadikan juga pegangan kalau bisa di blow up. Dan kalau ada kecurangan, tentu kemudian akan masuk kepada MK. Nah, MK itu memang cukup rawan menurut saya kalau kemudian juga tidak ada pengawasan dari publik yang sangat kuat. Karena juga orang-orangnya tentu ada bau-bau parpolnya itu ada. Nah, ini yang saya khawatirkan kalau kemudian juga PDIP dan kelompoknya terlalu cepat merasa menang. Jangan merasa menang dulu lah. Oke, kita bisa hatinya kita lebih bisa tentram. Tapi jangan kita juga terlalu antusias. Orang dalam bahasa asingnya di Jogja itu girang-girang gumuyu. Jangan ketawa-ketawa dulu. Perjuangan masih berat, karena apa? Masih harus melawan bagaimana. Perjuangannya ini di mana setelah hasil quick count? Menunggu perhitungan resmi KPU tentunya. Menunggu KPU yang resmi, tetapi sebelum KPU itu mesti harus betul-betul kita kawal apakah
jumlah suara perjalanan ini, terutama dari KPPS kemudian ke tingkat kelurahan desa dan tingkat ke kecamatan, itu rawan sekali. Rawan sekali dengan politik uang. Di dalam pelak sudah terjadi itu jual beli seperti itu. Dan juga tidak itu saja, tapi bisa jual beli dari formulir-formulir C yang berhologram. Itu dijual antara 1.500 sampai 1,5 juta sampai 1,7 juta. Ini harus dikawal habis-habisan. Ini yang harus dikawal. Sebab kalau tidak, mereka bisa kemudian memberikan suatu bukti tandingan, ya, yang dianggap bisa menggugurkan bukti atau hasil daripada quick count lembaga survei. Tidak cuma quick count, hasil daripada hitungan yang sudah benar. Itu lebih berat lagi perjuangan itu sebetulnya. Ya. Mas Kris, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang itu, kita ada grafik dulu yang bisa kita lihat di layar. Ini survei elektabilitas Capres-Cawapres yang dikeluarkan oleh Lingkaran Survei Indonesia 7 Juli 2014. Nah, ini kan ada undecided voters saat itu sekitar 8% dan ini ada gap sekitar 3% lebih ya, Mas? Iya. Nah, ini kemudian survei elektabilitas Roy Morgan Research Australia bulan Juni lalu. Nah, ini 4%. 4% ya, masih unggul Jokowi JK. Nah, ini yang menarik juga ada Polkom Institute 3 Juli 2014 dirilisnya. Nah, di sini berbeda dengan dua hasil lembaga survei sebelumnya. Ini Prabowo yang unggul sekitar 1% dan undecided votersnya juga hampir sama 8%. Nah, ini juga Mas, selain selain hasil quick count yang hari ini dikeluarkan sejumlah lembaga survei, sebelumnya itu survei-survei elektabilitas itu jauh lebih beragam begitu ya. Betul. Bahkan ada yang gapnya itu sangat signifikan begitu. Nah, ini kan kemudian menjadi seperti Mas Kris bilang tadi, menjadi rawan kemudian bagaimana publik mempercayai yang mana. Ya, sekarang publik tentu diajari bahwa berdasarkan pencermatan kita mana-mana saja lembaga-lembaga survei yang kredibel, tanpa harus menunjuk nama, tapi menurut saya hasil-hasil yang disampaikan oleh Kompas, oleh SMRC, oleh LSI, oleh CSIS itu kalau menurut saya itulah yang saya percaya lah. Yang lain silakan percaya yang mana, tapi saya percaya yang itu. Rekam jejak juga sudah membuktikan dari pemilu 2004. Ya, dan kita kan kita ini berdiri sudah 30 tahun, ya kan? Dan kita sebetulnya sudah tahun 77, 78 itu melakukan juga suatu survei penelitian lapangan. Tapi Mbak, yang juga sangat penting Mbak, itu yang memang kita harus sampaikan itu bahwa menurut saya hasil quick count itu jangan kemudian menjadikan kubunya Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sudah begitu terlalu antusias untuk merayakan kemenangan. Jangan, itu saya kira juga sesuatu yang menurut saya agak kurang bijak, lebih baik direm saja, ya kan, sambil tentu yang kita perkuat, bukan kita bersenang-senang lebih dahulu, tapi yang kita perkuat dan kita waspadai bagaimana proses perjalanan hasil kertas suara tadi seperti apa itu sampai di penghitungan di KPU begitu ya, karena masih panjang perjalanannya, apalagi wilayah Indonesia begitu luas dan juga rentan oleh uang sebetulnya, rentan oleh uang. Mas Kris, kita masih lanjutkan perbincangan soal ini sesaat lagi. Kita akan break dulu, pemirsa tetaplah bersama kami.